Obat hati, renungan harian, jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini, waktu-waktu yang menyenangkan bagian 2. Ayat renungan hari ini, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Studi tentang nubuatan Alkitab bukanlah satu-satunya reaksi keagamaan terhadap revolusi Prancis. Reaksi yang kedua adalah kebangunan rohani terbesar yang pernah mengguncang Amerika. Dimulai pada tahun 1790-an dan berlanjut hingga tahun 1840-an, kebangkitan besar kedua ini memberi akibat lebih dari apapun dalam sejarah negara muda tersebut yang mengubah Amerika Serikat menjadi negara Kristen. Kebangkitan agama ini diiringi oleh gelombang reformasi sosial dan pribadi. Banyak orang mulai percaya bahwa terobosan politik dan teknologi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 telah mulai menjadi penyedia sarana untuk penciptaan surga di bumi. Ratusan gerakan reformasi muncul untuk perbaikan kehidupan manusia. Masyarakat yang mereformasi muncul pada awal abad ke-19 hampir di setiap bidang minat manusia yang dapat dibayangkan. Pada dekade-dekade itulah kampanye untuk penghapusan perbudakan, perang, dan penggunaan alkohol menjadi faktor utama dalam budaya Amerika. Selain itu, masyarakat muncul untuk mempromosikan pendidikan secara umum, perlakuan yang lebih baik terhadap tunarungu, tunanetra, penyandang disabilitas mental, dan narapidana, kesetaraan gender dan ras, dan seterusnya. Di luar ranah sosial, muncul banyak organisasi yang mensponsori perbaikan kepribadian dalam bidang-bidang seperti reformasi moral dan kesehatan termasuk American Vegetarian Society, Masyarakat Vegetarian Amerika. Baik para penganut agama maupun penganut sekuler menyatukan energi dan sumber daya mereka dengan harapan menyempurnakan masyarakat melalui reformasi. Namun, para penganut agama melampaui orang-orang sezaman mereka melalui pembentukan lembaga-lembaga Alkitab. Lembaga misi dalam dan luar negeri, serikat sekolah minggu, dan asosiasi untuk mempromosikan kesucian hari Minggu. Untuk pertama kalinya, umat Kristen Protestan merasakan perlunya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena reformasi dan semangat dalam misi untuk menjangkau, maka pada tahun 1830-an harapan untuk datangnya milenium muncul di mana-mana. Charles Finney, penginjil Amerika terbesar saat itu, mengemukakan pendapat yang berlaku di gereja-gereja ketika ia menulis pada tahun 1835 bahwa jika gereja mau melakukan tugasnya dalam reformasi, maka milenium mungkin akan tiba di negara ini dalam 3 tahun. Pemikirannya adalah bahwa reformasi dan aspek lain dari kebangkitan akan mempersiapkan dunia terhadap permulaan milenium dalam Wahyu 20, di mana bumi akan terus membaik hingga Kristus kembali pada akhir 1000 tahun. Di tengah-tengah kegembiraan menyambut milenium itu, William Miller datang menyampaikan pekabaran Advent, kedatangan Kristus kembali. Hasilnya, gereja-gereja di mana-mana menyambutnya dengan tangan terbuka. Tuhan telah menyediakan jalan, Dia selalu melakukannya, adalah tugas kita untuk mengikuti tuntunannya. Kesimpulan, Tuhan bekerja melalui sejarah dan kebangunan rohani untuk menyiapkan dunia menyambut kedatangan Kristus. Reformasi dan misi penting, tetapi tidak dapat menggantikan kebenaran nubuatan. Pekabaran Advent mengingatkan bahwa harapan sejati bukan pada dunia yang diperbaiki manusia, melainkan pada Kristus yang segera datang. Tugas kita hanyalah setia mengikuti tuntunannya dan memberitakan Injil sampai akhir. Doa hari ini, Tuhan, pimpin hati kami untuk setia mengikuti kehendak-Mu. Teguhkan iman kami dan nyalakan semangat untuk memberitakan Injil. Siapkan kami menyambut kedatangan Yesus yang segera. Amin.